Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya, Ervan Kurniawan dari Katara. Video ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang Katara Paspor. Kawan-kawan tentunya masih ingat kan, apa itu Katara Paspor? Ya, Katara Paspor adalah platform digital yang berupa katalog yang berisi tentang produk dan layanan yang berkaitan dengan pariwisata di Priangan Timur. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 4 kategori produk dan layanan yang akan dimuat di Katara Paspor. Produk yang akan kita bahas sekarang adalah produk akomodasi. Akomodasi yang saya maksud di sini adalah sarana penginapan. Tentunya kawan-kawan sudah familiar dong dengan yang namanya hotel. Ya betul, hotel adalah salah satu sarana akomodasi untuk penginapan wisatawan. Tapi saya tidak akan membahas tentang hotel di sini. Bentuk akomodasi atau penginapan yang bisa dipakai oleh wisatawan saat ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan perilaku para wisatawan itu sendiri. Mungkin juga kawan-kawan pernah mendengar istilah homestay, villa, bungalow, dan sarana penginapan lainnya yang dikelola secara profesional oleh sebuah perusahaan. Di beberapa negara, bahkan di Indonesia pun saat ini sudah banyak yang menawarkan sarana penginapan di luar hotel. Di antaranya, ada yang menyewakan sebuah kamar yang tidak dipakai di rumah yang dia tinggali untuk dipakai wisatawan. Ada juga yang menyewakan rumah pohon di belakang rumahnya yang dulunya dipakai hanya untuk bermain pada saat waktu kecil. Ada juga yang menawarkan pavilion di rumahnya yang tidak dipakai. Dan ada juga yang menyewakan kamar kos yang bisa dipakai harian untuk dipakai oleh wisatawan. Artinya, sebetulnya kita bisa menjadikan ruangan yang ada di rumah kita atau di tempat tinggal kita menjadi bernilai ekonomis dengan menyewakannya untuk sarana akomodasi bagi para wisatawan. Kita hanya perlu melakukan sentuhan sedikit saja tanpa harus membangun dengan biaya yang besar dan menjadikan ruangan atau kamar di rumah kita menjadi bernilai ekonomis. Yang paling penting dan yang harus diperhatikan adalah poin mengenai kebersihan, higienis, kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan yang ada di dalam rumah kita. Karena sebetulnya tanpa harus disewakan ke wisatawan pun, poin-poin tersebut juga memang diperlukan untuk menjadikan rumah kita nyaman dan sehat, karena kita juga tidak akan betah kalau melihat rumah kita berantakan, bukan? Jangankan tinggal di rumah, tinggal di hotel pun yang dikelola secara profesional, ketika kamarnya tidak nyaman, tentu kita tidak akan betah tinggal di kamar tersebut, bukan? Nah, sampai di sini kira-kira kawan-kawan sudah paham ya? Jika Porprov Jawa Barat jadi dilaksanakan pada tahun 2022 di Kabupaten Ciamis, tentunya akan banyak pendatang dari Jawa Barat atau bahkan dari luar Jawa Barat yang akan datang ke Kabupaten Ciamis. Nah, tentunya mereka pasti akan membutuhkan sarana penginapan. Sedangkan okupansi hotel di Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya itu tidak akan mencukupi kebutuhan kamar yang diperlukan. Untuk itu, mari kita manfaatkan momentum ini dengan baik dengan menjadikan aset-aset yang kita punya
yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadi bernilai ekonomis. Kawan-kawan yang memiliki aset yang belum dimanfaatkan dengan baik, seperti rumah kosong, paviliun di rumah, kamar kosong, rumah pohon, atau bahkan barak sekalipun, untuk didaftarkan di katalog ketara paspor ini. Caranya gampang banget. Kawan-kawan tinggal mengisi formulir yang bisa kawan-kawan dapatkan di link bio Instagramnya Katara. Data yang masuk akan dianalisis dan dikurasi oleh tim kami supaya sesuai dengan ketentuan standar kualitas kami. Tapi kawan-kawan gak usah khawatir, tim ahli kami akan selalu membantu kawan-kawan dan mengarahkan supaya tempat yang dimiliki bisa sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Selain itu, tim pemasaran kami akan membantu mencarikan pelanggan untuk properti kawan-kawan yang sudah terdaftar dan terverifikasi. Mari kita bersiap-siap untuk menjadi tuan rumah yang baik kepada setiap tamu atau pengunjung yang datang ke tempat kita, dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan lingkungan di sekitar kita, supaya kita bisa memberikan kesan yang baik dan membuat tamu atau pelanggan kita betah tinggal di tempat kita. Demikian penjelasan tentang akomodasi. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.